والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Kita semua tahu dan sering mendengar bahwa nanti yaumul qiyamah yang pertama dihisab adalah salat kita. Kalau salatnya lulus, insya Allah yang lain mudah. Tapi sebaliknya kalau salatnya tidak lulus, yang lain akan bertambah sulit. Jadi pandangan pertama dari atas amal kita dari Allah adalah salat kita. Salat mengandung berapa banyak amalan, ya. Ada yang sunnah, ada yang rukun, ya. Kemudian salatnya juga ada salat sunnah, ada salat yang fardu. Yang jelas di sana ada penyempurna salat yang begitu penting, tapi kelihatan oleh orang tidak penting. Apa itu saudara? Merapihkan shaf. Merapihkan shaf. Bab ini yang sedang kita baca. Karena belum selesai, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala man asyraqal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulum fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujati syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Coba ente lihat nih. Rasulullah bersabda, sempurnakanlah saf-saf kalian dalam salat. Ya. Mana bukti bahwa shaf kalian itu sempurna di dalam salat? Wahadu bainal manakib. Di antara pundak-pundak kita rapih kelihatannya, rapat, ya. Saya belum mendapatkan cerita kalau jari yang disambung. Kalau ini manakib, ini Anda jelas ini ya. Rapih. Apa namanya? Pundak-pundak kita ini. Wasudul halal, jangan sampai ada jarak, usahakan. Mungkin sekarang ada jarak gara-gara corona, ya. Anda paham lagi nih, ini urusannya, ini urusan corona. Kalau dari Rasulullah SAW supaya tidak ada jarak, ya. Nah, walinu bi aidi ikhwanikum, bersiap-siaplah, mudahkan
dengan tarikan saudaramu. Apa maksudnya? Kok sholat pakai tarikan saudara, tangan saudara kita? Maksudnya kalau kita sedang sholat, kalau shop itu penuh, satu shop misalnya shop pertama sudah penuh, datang yang pertama, kebanyakan datang di sebelah kanan, salah. Orang mengisi shop kedua itu seolah-olah dia datang dengan imam. Di mana? Di sebelah kanan. Ya, jadi di belakang imam di sini. Seperti dia berdua aja, datang ini imam sendiri, kita datang, tepuk langsung di sebelah sini. Ini begitu, kemudian kita tarik. Nah, ketika ditarik, Anda jangan mengelak. Itu maksud Rasulullah SAW. Linu bi aidi ikhwanikum. Dengan mudah begitu ditarik kita paham, oh ini yang narik nih, kita mundur. Tapi jelas mundurnya jangan seperti mundur orang mundur biasa ya. Pelan-pelan, satu langkah, jangan disambung. Satu, tempel, mundur lagi. Jadi berapa soft? 2 soft. Ini kan kosong. Kalau memang ada orang datang lagi, dia bisa masuk langsung. Tapi kalau tidak ada, dengan sendirinya mereka menutup. Nanti yang kosong di sebelah mana? Sebelah kiri. Rapi kan saudara? Lihat peraturannya. Jadi begitu ditarik yang depan, dia narik, ya sudah jelas. Tidak usah ditarik begini, nggak usah dikiniin aja, dia paham, dia bakal mundur. Kalau yang mengerti. Nah, ketika dia mundur kan kosong. Nah, kosong ini nyambung. Yang akan kosong nanti imma di sebelah kanan mungkin atau di sebelah kiri. Tinggal yang datang nanti menutup lagi itu soft. Jadi dengan sendirinya teratur kalau kita memang melaksanakan kewajiban kita dalam rangka tasfiyatus sufuf. Tapi memang perlu orang yang ngerti ya. Kalau orang yang nggak ngerti ditarik begini mungkin dia marah. Atau mungkin dia bicara, ngapain lu narik? Habis dah, ya. Nggak bisa, ya. Mesti perlu orang yang paham. Baik. Kemudian hadirin, jadi kalau kita ditarik nanti umpamanya ya diajak untuk mengisi soft, itu tidak menjadi batal sholat. Bahkan Anda termasuk dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Nah. Kemudian wala tadharu furajati syaitan. Jangan biarkan ruangan-ruangan untuk syaitan, jangan biarkan. Jadi Anda betul-betul rapat gitu. Ya. Jadi betul-betul kita rapat. Jangan biarkan ada jarak-jarak yang bikin syaitan bisa masuk di situ. Lah setan itu goda bukan kaki Anda digoyangkan, bukan. Orang dia bisa masuk ke dalam perjalanan darah kita kok. Jangan Anda pikir setan itu kalau masuk di soft kita dua nih, terus kita digini-gini kan kaki kita. Enggak pernah kan kita begitu? Enggak ada orang yang lagi sholat terus berasa kakinya ada gini-gini. Wah, setan nih. Enggak ada. Bukan. Tapi dibikin rusak hati kita. Begitu saat dia masuk, tadinya bismillahirrahmanirrahim, bagus pikirannya, langsung set ingat kantor. Langsung ingat istrinya, langsung ingat lagi dia tamasya, langsung ingat ini dan itu. Itu kata begitu caranya. Ya, jadi bukan dengan digoyang Anda, bukan. Ya, makanya Nabi mengatakan syaitan itu ya, masuk ke dalam manusia melalui aliran darah. Bayiku majroh, kata Nabi, sempitkan dia punya aliran darah dengan apa? Puasa. Bayiku majroh bisom, disuruh di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyempitkan aliran setan itu di dalam darah kita dengan puasa. Ya. Nah. Baik. Waman wasala saffan wasalahullah. Anda tidak percuma dengan memperbaiki shaf ini. Dengan mendatangi shaf yang terbuka kita tutup itu tidak percuma. Kenapa? Ini waman wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyempurnakan shaf, Allah akan kesempurnakan sholat dia, sempurna kehidupan dia, sempurnakan ganjaran dia. Sebabnya Anda menyempurnakan shaf. Tapi sebaliknya, waman qata'a shaffan qata'ahu Allah, sengaja ente lepas, nggak mau nggak mau rapatin shaf, diputus juga oleh Allah kesempurnaan sholatnya. Banyak yang diputus dari kebaikan kita. Kenapa? Karena Anda memutus shaf yang dianjurkan oleh agama agar shaf itu disambung baik. Nah, mudah-mudahan kita sudah dengar beberapa banyak nih hadis nih, ya, tambah semangat kita untuk sembahyang di shaf yang pertama, tambah semangat kita untuk memperbaiki shaf kita di dalam sholat.
Jangan mikirin cepat keluar, jangan. Ini kebanyakan orang kan begitu. Ya di mana aja dah, yang penting dekat pintu. Kenapa? Gampang keluar. Salah, saudara. Jangan. Kalau gampang keluar, Anda meninggalkan ganjaran. Tidak. Sempurnakan, ikut. Ya. Biarkan orang mau, ya kamu sok nih pakai sok di depan. Emangnya kamu siapa? Nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Emang ada perbedaan? Nggak ada. Habib di sini, presiden di sini, jenderal di sini, nggak ada perbedaan. Di sisi Allah nggak ada bedanya, sama. Yang penting ente betul sembahyang, itu yang dilihat. Bukan kedudukan dan pangkat serta kekayaan atau kegantengan Anda, tidak. Ya. Nah. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW di hadisnya yang lain, qala Rasulullah SAW, ala tasufuna kama tusafful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana safnya malaikat di depan Allah? Ditanya sahabat tuh. Sahabat ditanya, mau nggak saf kamu seperti saf malaikat? Ya, apa kata sahabat? Qala sahabi ar-rawi, ya Rasulullah, kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana tuh barisan malaikat di depan Allah Subhanahu wa taala, safnya malaikat di depan Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Memang dia belum pernah lihat. Rasulullah yang nawarkan. Apa sabda Nabi? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarawsuna fis shaf. Dia menyempurnakan shafnya seperti kita disuruh oleh Nabi. Pertama dulu dirapihin. Mereka berusaha serapih mungkin itu shaf. Ini malaikat yang nggak ada dosanya, yang dari cahayanya, mereka berusaha seperti itu, apalagi kita. Jadi mereka isi sop yang pertama dirapikan, sop pertama dengan serapi mungkin, kedua begitu juga, dan seterusnya. Itulah sop malaikat. Berarti ketika Bani Adam seperti kita merapikan sop dengan baik, sop Anda seperti sop malaikat, dan Anda lebih hebat dari malaikat kalau sopnya baik. Kenapa? Malaikat tidak ada syahwatnya, tapi kita punya syahwat. Kita punya ujian, kita punya cobaan. Malaikat nggak ada dosanya, bersih, suci. Jadi kalau Anda jadi orang hebat, kehebatan Anda melebihi malaikat. Ya, nah, mari hadirin, kita sempurnakan soft kita sekuat sebisa kita. Adapun nanti orang yang nggak mau diatur, ya terserah. Kan ada tuh orang, subhanallah ya. Kalau Anda lagi mau soft bagus, ini soft benar, kita kasih tahu, nggak mau, tetap aja begitu. Subhanallah, ada apanya tuh orang? Kita kasih, Pak, kesini sebentar, nggak mau. Dia berasa kalau kita katakan ikut kita itu tunduk kepada kita, perasaannya dia itu, padahal itu dari syaitan. Seandainya dia ikut dan benar kan dapat ganjaran. Setan nggak mau dia dapat ganjaran, marah dia dibenerin sopnya. Ente aja betulin sop ente. Ada yang kuatnya jawab begitu, saudara. Ini siapa? Setan. Ya, setan yang membuat dia begitu. Jangan. Kalau umpamanya ada yang mengatakan, ayo Pak, kurang ke depan sedikit, kurang ke belakang. Anda lihat, kalau memang omongannya benar, ikuti. Itu bukan mengikuti dia, mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah kan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah. Qala wal harisu ala waslis shaf wa min khiyaril ummah. Orang-orang yang sangat ingin merapikan shaf termasuk orang-orang yang terbaik, pilihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi zaman sekarang udah jarang yang mau rapiin shaf, saudara. Banyakan yang ngerapiin baju, banyakan yang ngerapiin mobil, banyakan yang ngerapiin pakaian untuk kerja di kantor, ketimbang orang mau ngerapiin shaf dalam sholatnya. Jarang yang mau ngerapiin sekarang. Pikirannya nggak kelihatan ganjarannya, nggak ada yang nguji lagi. Kalau ngaji gini dia baru tahu. Selain dari itu nggak ada. Mungkin dia mesti mepet-mepet dengan orang yang bajunya kurang bagus. Mungkin dia mesti mepet-mepet dengan yang orang mungkin keadaan ekonominya lebih rendah dari dia. Dalam sholat kan nggak ada itu. Kaya, miskin, besar, ganteng, jelek, sama. Ketika dia di sholat pertama nggak boleh kita tarik kedua. Itu hak dia. Jadi memang di situ ada perang hawa nafsu juga, saudara. Orang yang sombong nggak mau kan dekat sama orang. Orang kalau lagi sombong, masya Allah, ya dekat sedikit nggak mau, dia udah pakai minyak wangi nomor 1, baju bagus, ya nggak mau dia nggak mau dekat orang yang nggak punya.
salah besar. Nanti di akhirat nggak ada pilihan seperti itu, saudara-saudara. Ya, amal soleh kita yang akan ke depan dan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong jadi orang. Di perut Anda ada apa? Gitu aja. Kalau kita udah mau sombong, lihat dalam perut aja. Insya Allah nggak jadi. Kalau kita mau sombong, buru-buru lihat di dalam perut Anda ada apa. Dah. Insya Allah nanti turun tuh kesombongan. Ya, yang berhak sombong itu Allah. Kalau Allah sombong nggak apa-apa. Begitu jangan. Ada apanya ente mau sombong? Jangan. Ya. Tapi sombong kepada orang yang sombong boleh. Sedekah tuh. Ya, sombong kepada orang sombong kita boleh. Tapi kita menyombongkan diri, jangan. Berdosa, saudara-saudara. Itu sifat Allah, bukan sifat kita. Jadi hadirin, orang yang betul-betul ingin merapikan shaf, orang pilihan dari umat ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah." Orang yang teristimewa di antara kalian adalah orang-orang yang mudah dalam hal dirapihkan shafnya. Mau dirapihkan dan mau merapihkan. Itu orang-orang istimewa. Jangan kayak tadi tuh. Pak maju dikit, ya ente aja yang maju, sini aja. Ayo Pak, depan 500, ente aja. Salah saudara. Itu kan ganjaran. Seandainya misalnya, maaf, yang di shop ketiga 10.000, shop depan 50.000, ditinggal nggak tuh yang 50.000? Maaf, ditinggal nggak? Loncat ya 50.000 depan. Ini lebih dari Allah, bukan orang, hitungannya bukan uang. Hitungannya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan min khairul ummah. Orang yang istimewa, saudara-saudara. Ya. Jadi dalam hal shop ini jangan ada gengsi, jangan ada sok, jangan merasa lebih, ya. Jangan merasa Anda harus di depan, tidak. Sesuai dengan keadaan yang terjadi ketika itu. Anda datang di belakang, ya belakang. Anda datang lihat depan, ya depan. Ini shop sudah penuh, mau loncat-loncat, jangan, nggak boleh, haram begitu. Islam nggak nyuruh begitu. Tapi kalau memang di depan kita ada shop yang kosong, orang yang di depan kita diam aja, Anda boleh lewatin dia. Kalau dia salah. Misal, shop 3. Shop pertama ada kosong, orang yang kedua diam saja. Anda berada di shop yang ketiga, Anda berhak untuk lewatin itu orang untuk mengisi shop yang pertama. Ibadah. Itu ibadah. Menutup shop yang kosong itu ibadah. Jalannya Anda ibadah. Siapa yang mengatakan? Nanti kita lihat Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya. Ya. Wal haris ala wasli sufuf wa saddil furaj wa mimman yusalli alaihi Allahu wa malaikatuhu. Orang-orang yang betul-betul senang mengisi kekosongan shop, meluruskan shop adalah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah dan doa dari malaikat. Murah bener ya, dapat rahmat dari Allah, doa dari malaikat gara-gara jalan nutup shop. Apa susahnya? Fa an sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan kepada siapa? Orang-orang yang gemar merapihkan shaf. Seseorang yang betul memperhatikan ini hadis, tolong perhatikan hadis ini oleh Anda. Perhatikan hadis ini, bahwa Allah dan malaikat mendoakan dia, Allah merahmati dia karena gemar merapihkan shaf. Apa beratnya? Apa susahnya nih? Saya mau tanya, susah apa mudah ini? Tolong dijawab, susah apa mudah? Mudah, saudara. Asal mau aja, mau gerak. Tapi kadang-kadang syaitan tuh, udah gue di shop ketiga aja dari depan gue tambah. Itu syaitan tuh. Mari isi yang depan, rapikan shop Anda. Orang lain nggak mau shop, ente rapihin sendiri. Dia nggak marah, terserah. Anda sudah dinilai oleh Allah. Kita berusaha saja. Selebihnya terserah Allah. Ini kan nggak pakai nggak pakai tenaga, insya Allah
nggak pakai modal. Maunya, modalnya apa? Kemauan. Soal mau saja. Banyak loh di dalam agama ini dengan hanya modal kemauan tapi tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Artinya modalnya melawan hawa nafsu. Iya dong. Kalau misalnya dia jagoan, dia orang hebat, mungkin dia malu begitu. Salah. Ketika di rumah ibadat Anda sama. Maksud saya, ketika Anda masuk ke pintu masjid, tinggal itu jenderal, tinggal itu habib, tinggal itu dokter Andes, tinggal itu profesor, tinggal itu dokter. Yang benar yang dibenarkan oleh agama, yang salah yang disalahkan oleh agama. Itu yang begitu yang benar. Udah nggak lihat pakaian lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mana? Di masjid paling kelihatan. Di masjid kelihatan. Begitu soft sudah penuh, Anda presiden, tarik orang, disuruh jadi ke belakang, dia masuk, nggak boleh, haram. Boleh kita lawan, bukan haknya dia, ini adalah hak Allah. Ya, nah modalnya yang melawan hawa nafsu, walaupun kelihatannya kecil, tapi di sini ada melawan hawa nafsu. Buktinya apa? Nggak semua orang bisa kan? Buktinya nggak semua orang bisa, ada tantangannya. Mungkin Anda bisa merasakan oleh diri Anda sendiri, nggak usah saya nanya nih. Anda bisa merasakan diri Anda sendiri dalam urusan soft ini. Ya. Nah, yang penting kita sudah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita, saudara-saudara ya. Nah, tadi saya katakan kan, soft pertama kosong. Kita di soft ketiga. Soft pertama ada jarak. Yang kedua diam saja. Anda boleh maju. Langkah Anda ibadah kalau mati husnul khotimah. Ketika tujuan Anda untuk mengisi soft tersebut. Dari mana, Bib? Mari kita lihat nih sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Qala wal khatwatul lati yakhtuhal muslim liwaslis soft. Langkah-langkah seorang muslim untuk menyempurnakan soft. Dari soft ketiga ke soft pertama. Melangkah enggak? Langkahnya seorang muslim untuk menyempurnakan soft. Apa faedahnya? Ya a'zamul khutuwat ajran. Itulah langkah-langkah yang mempunyai ganjaran yang besar sekali di sisi Allah. Nabi ini yang ngomong, bukan saya. Ya, nanti lihat. Nah, gala wahya ahabbuha ilallah, dan sangat dicintai oleh Allah. Itu langkah itu sangat dicintai oleh Allah. Bib, masa ada langkah dicintai oleh Allah? Kalau Anda mau tahu kalimat ini, balikan. Langkah yang sangat dicintai oleh Allah menyempurnakan shaf. Yang kosong merapikan shaf. Langkah kita ke sana dicintai oleh Allah. Kalau begitu ada juga di sana langkah yang dibenci oleh Allah. Baru Anda tahu faedahnya. Kalau Anda melangkah mau melacur, apa tidak dibenci oleh Allah? Kalau Anda melangkah akan membunuh orang, apa tidak dibenci Allah? Kalau Anda melangkah untuk bermaksiat kepada Allah, apa tidak dibenci Allah? Dibenci oleh Allah. Langkah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melangkah ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah ke masjid, langkah ke musala, langkah menziarahi orang tua, menziarahi orang sakit, langkah silaturahmi, langkah mengakurkan dua orang yang sedang dalam kericuhan. Ini semua langkah-langkah yang diagungkan oleh Allah, yang mendapatkan ganjaran. Ini agama, saudara, bukan pikiran orang. Ini aturan Allah, ini hukum Allah. Jangan dipakein dengan inian manusia, jangan. Kalau manusia kan pakai sifatnya untung dan rugi. Gua dagang nih, modal 5.000 harus jadi 10.000. Betul, itu orang pikirannya. Kalau di sisi Allah kan enggak. Punya 5.000, berangkat mau ke pasar, lihat orang nggak punya, susah, dikeluarin 1.000. Dalam ilmu ekonomi, goblok ini orang. 5.000 kan dikasihin orang, 5.000 buat modal kurang. Itu pikiran orang. Aturan Allah lain. Kasih ini 1.000, diganti 10.000, bisa 700.000, bisa husnul khotimah. Kenapa? Urusannya dengan Allah, bukan dengan orang. Ini juga urusan dengan Allah.
Jadi kalau Anda bilang, oh ini langkah, dia dicintai oleh Allah, iya, bukan pikiran Anda, ini aturan Allah. Ya. Nah, wa bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Ya salam. Dibuatin istana di surga. Ya. Wa ghafara lahu, diampuni dosanya. Apalagi? Wa dharatil alaihil malaikah minal bir, dikucurin oleh malaikat bagaimana dia untuk supaya mendapat kebaikan. Diberi jalan, dikasih jalan. Malaikat tuh mendoakan dia, ya, membawa kebaikan, membawa kabar-kabar yang baik untuk dia, ya, membawa ganjaran-ganjaran daripada Allah untuk dia, karena dia merapikan soft. Ini baru satu, yang lain, ya, naam. Wa hadza kulluhu akhbarana anhu sallallahu alaihi wasallam biqauli. Apakah ini omongan saya? Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa ma min khatwatin a'zama ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saf fasaddaha. Artinya, tidak ada yang lebih besar ganjaran langkah-langkah manusia itu seperti langkahnya seseorang yang menuju untuk menutup shaf yang kurang rapi, merapikan shaf. Jadi ganjaran yang terbesar langkah-langkah seseorang itu di dalam hidupnya ada ketika dia berjalan untuk merapikan shaf yang kurang rapi. Allahu Akbar. Ya. Begitulah ganjaran orang yang betul-betul karena Allah ingin menyempurnakan shaf di dalam sholat. Bang Ajis bakal mikir, ini baru shaf ya, ini baru menyempurnakan shaf. Nah bagaimana kalau sholatnya? Oh, lebih hebat lagi. Ini kan baru jalan untuk sholat nih, supaya sempurna sholatnya. Seperti itu tuh, ganjarannya sampai mendapat langkahnya luar biasa. Bagaimana dengan sholatnya? Mankobah lagi, nggak usah diceritain, Anda bisa bayangin sendiri. Ini baru shaf, menyempurnakan shaf kayak gini ganjarannya. Terus sholatnya, jamaahnya, bacaan-bacaannya, doanya, silaturahminya. Allah. Berarti saudara, ketika Anda datang dari rumah ke masjid, itu sudah menunggu untuk Anda gudang-gudangan dari ganjaran daripada Allah SWT. Ketika dengan niat yang baik, dari rumah datang, masuk ke masjid, imam belum datang, sholat 2 rakaat, sunat tahiyatul masjid, nungguin azan ganjaran, jawab azan ganjaran, sembahyang lagi qobliyah ganjaran, nungguin imam masuk ke shaf yang baik ganjaran, amin ganjaran, luar biasa. Gudang-gudang ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang datang ke masjid dengan niatan yang baik. Jadi sayang kalau kita ke masjid, orang yang umpamanya mudah untuk datang ke masjid cuman hari Jumat saja, sayang. Apalagi cuman lebaran saja, sayang. Berarti dia akan ketinggalan dengan jutaan ton, jutaan kontainer daripada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya gambarkan dengan kontainer. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Ya. Nah, hadirin, itulah yang berhubungan dengan shaf. Salat bisa salat sendiri, namanya salat munfarid. Juga orang kalau ingin ganjarannya lebih besar, seperti yang Nabi katakan, adalah salat jamaah. Salat jamaah ganjarannya 27 kali daripada salat sendiri. Ketika saya akan menerangkan, bel azan Isya sudah bunyi. Jadi berarti harus berhenti dulu, saudara. Ya. Kalau saya terusin ini Masjid Agung. Ya. Kalau Anda mengizinkan saya terusin, saya terusin. Terusin. Baik. Keutamaan imam. Jadi sholat bisa jamaah, bisa sendiri. Ini nggak panjang kok, ya. Hanya 2-3 hadis saja.
Anda harus bahagia bisa sholat jamaah. Anda harus bahagia bisa sholat jamaah. Tanya dong Mak Ajis, kenapa? Kan jawabnya pertanyaan gitu, kenapa Bib Anda harus bahagia? Bahagia kan punya istri cantik, bahagia. Dapat hadiah dari presiden, bahagia. Dagangan laku keras, bahagia. Cita-cita tercapai, bahagia. Itu kan biasa begitu. Ini enggak. Saya katakan Anda kalau bisa sholat jamaah, Anda harus berbahagia. Kenapa? Ya jelas harus bahagia. Bagaimana ganjaran yang besar, yang ganjaran yang sangat besar yang akan Anda raih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di dalam masjid akan terjadi sholat, ada imamnya. Yaitu sholat jamaah. Biasanya masjid itu tempat sholat jamaah. Sholat sendiri boleh, ya. Tapi sholat jamaah lain lagi. Ini punya keistimewaan sendiri. Ini sholat jamaahnya, ya. Baik. Ada makmum, ada imam. Lihat Islam. Makmum punya magom, imam juga punya magom. Masuk saja ke sholat jamaah sama dapat 27 ganjarannya, 27 kali daripada sholat sendiri. Tapi nanti kedudukan imam dan makmum lain. Kenapa? Karena imam penjamin, punya tanggung jawab. Makmum yang dijamin. Contohnya kereta api, yang pegang peranan lokomotifnya apa gerbongnya? Hah? Lokomotif yang di depan. Oleh lokomotifnya semua ngabruk. Ya kan? Itu contoh mudah saja. Ya kan? Nah, baik. Kita lihat sekarang keutamaan imam nih. Ya. Iya, makanya Mak Haji kalau suruh jadi imam jangan pakai mundur-mundur. Ya. Min fadhailil imam, daripada keutamaan imam. Ya. Annahu kafilun bi husnis shalahi wa adaiha. Dia adalah bertanggung jawab, kafil, menanggung atas baiknya sholat dan tersenggaranya sholat itu sesuai dengan yang diminta. Pohor 4 jangan jadi 3. Gerakan-gerakannya benar, tidak terlampau lambat dan tidak terlampau cepat. Nah itu berarti dia melaksanakan hak imam dengan baik. Ya, Nabi itu kalau sholat begitu, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, tapi rukun dan syaratnya dikerjakan. Dan Rasulullah kalau mendengar ada ibu-ibu nangis anak-anaknya, agak dipercepat sedikit sholatnya. Bukan kita nggak ada urusan, ya. Kadang-kadang orang itu lupa diri dengan suaranya yang bagus. Sholat maghrib, bacanya apa? Hal ataka panjang. Terus dilanyiin lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya makmum jawab, "Tuhan imam jangan kepanjangan." Misalnya makmum gitu. Ngapain maghrib hal ataka hadithul wasyiyah? Maghrib itu surat yang waktunya sedikit. Surat-surat yang kecil yang dibaca. Dan jangan terlalu dinyanyinya supaya kelihatan suara kita bagus. Bukan itu. Yang penting rukun dan syaratnya benar. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapat kedudukan sebagai imam dan juga makmumnya. Ya. Naam. Wa huwa yahfazu al-qaum salatahum. Kenapa imam itu hebat? Karena dia menjaga salat kaumnya. Kenapa hadirin, orang yang kurang umpamanya dia datang terlambat Al-Fatihah, tapi dia makmum, imam lagi ruku, perlu Fatihah lagi nggak usah. Allahu Akbar, ditunggu sama imam. Kalau imamnya ngerti, ini baru ditunggu supaya dapat 1 rakaat. Ya ruku, baca Fatihah nggak? Siapa yang nanggung? Imam. Tuh imam, penjamin dia. Kalau sendiri bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kalau ente sholat sendiri nggak bisa begitu. Harus baca. Nggak baca nggak sah. Kita sholat sendiri nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Tapi karena anda makmum sholat jamaah, lihat keistimewaannya. Aturan anda nggak sah kalau orang sholat sendiri, tapi berhubung anda jamaah, imam masih dalam keadaan ruku, bisa ikut, dapat sholat jamaah 1 rakaat walaupun anda tidak baca Al-Fatihah. Bang John nanya, Bib,
kira-kira ganjarannya sama nggak dengan yang baca Al-Fatihah? Pelit juga nih Bang Jan, pakai nanya begitu. Kira-kira sama nggak ganjarannya dengan yang baca Al-Fatihah? Tadi dia nggak baca Fatihah, lu dapat sama, sah, sholatnya 4. Sama nggak ganjarannya? Kan dia, gua baca Fatihah, dapat, lu nggak baca Fatihah, nggak dapat. Kelihatannya kan nggak adil. Sama nggak? Kagak sama dong. Yang makan 2 suap sama nggak dengan yang sesuap? Nah, itu aja udah jawabannya. Itu ada jawabannya. Paham hadirin? Nggak sama dong yang minum segelas dengan yang minum 1 cangkir, 1 sendok, ya. Nah, tapi itu urusan dengan Allah. Tapi secara umum dia sudah benar, sah, dapat 1 rakaat berkat sholat jamaah. Ada imam, tuh keutamaan imam saudara-saudara ya. Walidzalika fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan. Oleh karena itu imam itu dijadikan di dalam salat itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjamin. Itu penjaminnya tuh yang begitu loh. Ya. Enggak ikut tahiyat awal, ada kesalahan, ya. Masih bisa diganjal karena dia salatnya dengan imam, ya. Wa min fadhilihi annahu idza in ahsana fi sholatihi kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Apa beda ganjarannya imam dengan makmum? Kalau dia betul-betul baik sholatnya, Fatihah baik, gerakannya baik, bacaannya baik, panjang pendeknya baik, sampai assalamualaikum, yang sholat di belakang dia 20, imam 1, jadi berapa tuh jamaah? 21. Yang lain di belakang dapat 1, oke, ditambah 27, imam ditambah 20, ganjaran dia menjadi 21. Oh, itu ganjaran imam kalau dia benar. Orangnya berapa yang sholat dianggap itu perumpamannya buat dia, jumlah itu diberikan kepada dia ganjarannya. Nah, ini urusan Allah, bukan urusan Anda. Ini urusan Allah. Jadi dia mendapatkan ganjaran kata Nabi SAW seperti ganjaran orang-orang yang sembahyang di belakangnya. Jadi kalau ini 1 sholat, imam ditambah 20 makmum, 21 sholat. Makanya jangan ragu-ragu untuk jadi imam. Dengan catatan Anda punya pegangan bagaimana cara imam yang baik. Ya, nah, gitu. Artinya orang itu di dalam soal imam tahu diri aja. Orang dalam soal imam harus tahu diri, ya gitu aja. Bagaimana kalau dia jadi makmum ada imam yang seperti ini? Nah, itu bisa jadikan contoh. Kalau Anda menginginkan contoh yang baik dari imam, contoh ketika Anda sholat dengan imam. Bagaimana nih imam? Anda jadi seperti itu, yang seperti Anda inginkan. Insya Allah menjadi imam yang sangat baik, ya. Karena sudah diamini, mudah-mudahan sampai di sini aja dulu. Insya Allah nanti kita terusin, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah baik dia jamaah sebagai imam ataupun sebagai makmum, semua Anda ini adalah insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan kita bisa merafikan shaf kita, merafikan jamaah kita, merafikan bacaan kita, merafikan ibadah kita kepada Allah, yang pada akhirnya tentu akan mendapatkan husnul khatimah dan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, ma'alil butri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.